Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dilalata ilal khair wa du'al huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Hadratul muhtaramun yang kami muliakan, para alim ulama, para ustaz, para hadirin sekalian, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majlis-majlis kita ini dengan ucapan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan dan kesempatan untuk terus melanjutkan interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan sesuatu yang mulia di sisi Allah, maka apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada manusia yang paling agung yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah, yaitu baginda Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan juga seluruh umatnya ila yaumil kiamah. Para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tadabbur Al-Qur'an tafsir Jalalain, di mana dalam kita melanjutkan surat Al-Baqarah ya, dari ayat 21 sampai ayat 25 ya. Karena surat Al-Baqarah ini panjang suratnya, 286 ayat, maka kita penggal-penggal ya, 5 ayat atau nanti beberapa ayat sesuai dengan maqta' dan maudhu'nya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi tafsirnya atau tadabburnya, ya, kita dibacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها khalidun. Ya, ada
ada beberapa pelajaran tajwid yang menuntut kita untuk memperpanjang nafas ya, terutama di ayat yang kedua-dua itu banyak mad wajib muttasil, sehingga bacaan yang sempurnanya ada 6 harokat, sehingga butuh nafas yang panjang. Namun begitu ada wakof yang memudahkan kita untuk mengatur nafas ya, maka itu juga harus menjadi pelajaran yang kita pahami. Nanti di guru tahsinnya ditanya wakofnya itu artinya apa. Ada sol dan lam, artinya adalah wasol lebih utama, wasol aula ya, ada jim berarti jaiz dan lain sebagainya. Kita artikan lafaz per lafaz, kata per kata ya, dimulai dari ayat yang ke-21. Ya ayyuha, artinya itu memanggil ya, wahai ya, walaupun kalimatnya terdiri dari beberapa huruf ya. Kalau dipenggal-penggal, ya itu harfun nida, a itu juga harfun nida, ayu ya dengan ayu, ha-nya itu harfu tanbih namanya. Kalau dalam bahasa Arab ini 3 penggal kata ya, 3 kata, 3 huruf yang artinya berbeda-beda. Tapi dalam bahasa Indonesia cukup diartikan wahai biasanya. An-nasu manusia. An-nasu artinya manusia ya. Ibu-ibu silakan dibuka Al-Qur'annya ataupun kitabnya bagi yang memegang. Ubudu, sembahlah oleh kalian. Atau cukup sembahlah bisa. Rabbakum, Tuhan kalian. Ya, pilihan kata dalam bahasa Indonesia, Rob itu selalu diartikan Tuhan, karena perbendaharaan kata untuk translate bahasa Arab ke Indonesia itu dalam bahasa Indonesia agak kurang. Jadi Rob itu selalu diterjemahkan Tuhan. Rabbakum, Tuhan kalian. Alladzi yang khalaqakum, menciptakan kalian. Walladzina, dan orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian. Min, dari, qablikum, sebelum kalian. La'allakum, agar kalian tattaqun, dapat menjadi orang bertakwa. Tattaqun, kalian menjadi orang bertakwa. Alladzi, yaitu yang ya, kenapa ada yaitunya? Karena menjadi penjelas, atau dalam ilmu nahwu namanya badal, boleh juga jadi taukid ya. Jadi badal dari rob ya, rob. Alladzi, yaitu yang ja'ala, menjadikan, lakum, untuk kalian, al-ardo, bumi ya. Yang menjadikan untuk kalian bumi, firasyan, sebagai ya, alas atau sebagai hamparan. Firas itu dalam bahasa Arab modern kontemporer biasa juga diartikan kasur ya, alas untuk tidur itu firas. Wassamaa, dan langit, binaan, sebagai bina ini artinya atap ya, kita artikan atap. Binaan bangunan sebenarnya bina itu. Binaan atap. Wa anzala, dan menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air. Fa akhraja, sehingga dia mengeluarkan, bihi, dengan air itu, minas samarati, yaitu buah-buahan. Samarat itu buah-buahan ya. Jadi bukan hanya satu buah-buahan. Rizqan, sebagai rezeki, lakum, untuk kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan, lillahi, untuk Allah, andadan, tandingan-tandingan ya, asli sebenarnya tandingan-tandingan ya, jadi tafsirkan sekutu-sekutu. Wa antum, sedangkan kalian, ta'lamuna, mengerti, mengetahui atau mengerti. Wa in kuntum,
dan seandainya kalian atau jika kalian, seandainya kalian fi raibin, di dalam keraguan. Raib sudah ketemu di awal surat Al-Baqarah ya, zalikal kitabul la raib ya. Fi raibin, di dalam keraguan, mimma, dari sesuatu, nazzalna, yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami. Abad itu hamba. Faktu, maka datangkanlah. Arti sebenarnya faktu itu datanglah, bukan datangkan, tapi datanglah. Tapi karena disertai dengan ba, di situ di depannya ada bi, maka artinya bisa mendatangkan. Datangkanlah oleh kalian bisuratin, satu surat, min mislihi, dari seumpamanya, dari yang sama, seumpamanya, dari semisalnya. Wad'u, dan panggillah syuhada'akum, saksi-saksi kalian. Ini arti sebenarnya, saksi-saksi kalian, tapi nanti arti tafsirnya adalah Tuhan-Tuhan kalian, penolong-penolong kalian. Min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum, kalau kalian shodikin, orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, maka apabila kalian tidak bisa melakukan, fa illam taf'alu, maka apabila kalian tidak bisa melakukan, walam taf'alu, dan sebenarnya tidak akan pernah bisa melakukan. Jadi kalau lam taf'alu itu tidak atau belum melakukan, ada kemungkinan bisa, tapi ditegaskan sama Allah walam taf'alu, dan tidak akan bisa melakukan. Fattaqu, maka takutlah kalian, an-naro, kepada neraka, allati waquduha, yang bahan bakarnya, waqud itu bahan bakar. Bahan bakarnya an-nasu, manusia, wal hijaratu, dan bebatuan. Uiddat, yang disediakan, lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Satu ayat lagi, wabashir, dan berilah kabar gembira. Wabashir, dan berilah kabar gembira, alladzina, kepada orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilu, dan beramal, as-solihati, soleh. Anna, bahwasanya, lahum, bagi mereka, ya, anna itu bisa diartikan bahwasanya. Anna, bahwasanya, lahum, bagi mereka, jannatin, surga-surga, ya. Di sini ditafsirkan bisa juga artinya kebun. Jannatin, kebun-kebun, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, bukan di dalamnya ya. Min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Kullama ruziku, setiap kali ya ahli surga diberikan makan, minha, dari kebun-kebun itu, tentunya di dalam kebun banyak buah-buahan. Min samarotin, yaitu buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki. Qalu, maka mereka berkata, hada, ini, alladzi, yang, ruzikna, kami pernah diberi, min qablu, sebelumnya. Wa utu, dan mereka diberi bihi, dengannya, mutasyabihan, yang serupa, yang mirip. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalam surga, azwajun, istri-istri atau pasangan-pasangan, mutahharatun, yang disucikan. Wahum, sedangkan mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Yaitu arti lafaz per lafaz. Kita masuki pembahasan tentang mengenai tafsir dan tadabburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah Subhanahu wa taala ya membuka ayat surat Al-Baqarah ini dengan kepastian bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Sudah dibuka itu, Al-Qur'an itu pembukaannya itu sudah dikatakan seperti itu.
ini untuk meyakinkan orang-orang yang mau membaca atau mempelajari Al-Quran, ya, dari awal sampai nanti akhir Al-Quran itu sudah tidak ada keraguan. Namun demikian, kemudian Allah bercerita tentang 3 jenis manusia, yang beriman, yang kafir, dan yang munafik. Porsi cerita orang munafik lebih banyak daripada 2 jenis yang lain, orang beriman dan orang kafir. Artinya mengenai kebenaran Al-Quran, ya, dimanapun, kapanpun, pasti akan ada 3 golongan ini. Yang pertama, orang yang yakin penuh Al-Quran itu benar. Yang kedua, ada yang ingkar. Ini orang-orang kafir, ingkar. Yang kedua, yang ketiga, ada orang-orang yang pura-pura percaya, padahal hatinya ingkar. Itu orang munafik. Itu di mana saja akan terjadi. Dalam setiap era, setiap zaman, ya, mengenai Al-Quran itu pasti akan ada 3 jenis manusia. Nah, setelah itu, ya, ini uniknya Al-Quran nih. Al-Quran belum bicara tentang apa hukumnya, ya, apa hikmah-hikmah, nasihat-nasihat, kemudian apa kisah-kisah orang dahulu di dalam Al-Quran. Belum cerita itu. Ya, Allah yakinkan dulu bahwa nanti jangan heran kalau nanti ada yang yakin dengan Al-Quran, ada yang ingkar, dan ada yang ragu-ragu. Nah, itu jangan heran. Nah, setelah itu di ayat yang ke-21, ya, ini secara asbabun nuzul, ayat 21 ini ditujukan kepada kaum musyrikin, ya, di Mekah. Jadi ayat ini turun ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Maka diawali dengan panggilan ya ayuhan nas. Ya, perlu diingat bahwa ayat-ayat yang diawali dengan ya ayuhan nas itu ditujukan umum, general, kepada seluruh manusia, tidak terbatas kepada orang beriman saja. Kemudian juga menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut diwahyukan sebelum Nabi hijrah. Karena nanti ayat-ayat yang diwahyukan setelah Nabi hijrah itu kebanyakan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kemudian setiap kali ada ayat-ayat yang berisi nida, panggilan, terutama dengan lafaz ya ayyuha, menunjukkan ada hal penting yang mau disampaikan oleh Allah melalui ayat ini, ya. Padahal ini ya ayyuha itu panggilan, ya, namanya huruf nida. Nanti huruf nida itu dalam pelajaran nahwu ada 8, ada ya, ada ayun, ya, ada ha, ayah, ada a, ada 8. Ada yang untuk orang yang dekat. Kalau orang yang dekat mah cukup ya, nggak perlu, ya, dalam bahasa kita juga begitu. Kalau orang yang di depan kita cukup negurnya Tapi kalau orang jauh, woi, lain lagi panggilannya. Karena jauh dan perlu dengan suara yang lantang dan panjang tinggi, supaya kedengaran. Begitu juga dalam bahasa Arab. Nah, panggilan ya ayyuha itu sebenarnya untuk orang yang jauh, ya. Sehingga ada banyak huruf yang dipakai. Namun yang dimaksud adalah manusia yang jauh dari keimanan. Manusia yang jauh dari keimanan. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Secara asbab nuzul, ya, di sini ditafsirkan ahla Makkah. Tujuan panggilan adalah kepada penduduk Mekah. Namun secara kaidah usul fikih, ya, al-i'tibar bi umumil lafzi la bi sababil sabab, la bi khususi sabab, ya. Hukum yang dianggap adalah dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Walaupun ini awalnya ditujukan kepada orang-orang penduduk Mekah, orang musyrik, tetapi secara makna ini ditujukan pada seluruh manusia sampai hari ini. Sampai tidak terbatas penduduk Mekah saja. Apa pesan yang Allah ingin angkat di ayat ini, ya?
Ubudu rabbakum. Ya. Sembahlah Tuhan kalian. Ya, menariknya ya, dalam seruan ini Allah masih menggunakan lafaz Rabb. Ya, Rabb. Ditafsirkan wahidu, esakanlah. Ya, esakanlah Tuhan kalian. Ya. Kenapa menggunakan diksi Rabb? Karena secara umum ya, untuk menyatakan sesuatu yang ditaati dan ditundukin dalam tradisi orang Arab ketika itu digunakan lafaz Rabb. Ya, Rabb itu pokoknya julukan sesuatu yang tinggi, yang betul-betul harus ditunduki. Mereka belum terbiasa dengan kata-kata Allah, walaupun ya mereka sudah kenal, ya, karena mereka punya Tuhan banyak, ya, Al-Lata, Uzza, Manat. Ada juga Rabb yang namanya Allah itu ada, mereka yakin. Dan itu memang tidak dibuatkan patung, ya. Nggak ada patung namanya Allah di dalam tradisi orang jahiliyah. Nah, tapi itu secara turun-menurun mereka yakini ini ajaran dari nenek moyang mereka. Maka tidak heran kenapa nama ayahnya Rasulullah Abdullah, padahal belum Islam. Karena mereka sudah kenal nama Allah itu sudah kenal, tapi mulai dilupakan karena begitu banyaknya rob-rob yang mereka miliki. Nah, sehingga Allah itu mereka lupakan. Hanya beberapa orang saja yang masih memegang teguh ajaran nenek moyang Nabi Ibrahim. Nah, Allah memakai kata rob ini untuk menarik perhatian. Ini loh, ada Rob yang harus kalian ibadahi, yang harus kalian esakan. Ya, nah, ini kan kita settingannya kan ditujukan pada orang kafir Quraisy. Ya, sehingga mereka pun tersentak ketika mendengar ayat ini. Memangnya ada Rob ya? Nah, maka kemudian disifati Rob yang dimaksud adalah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Disinilah baru mereka, ya, bagi yang kemudian beriman tersadar ternyata di antara rob-rob yang mereka miliki yang begitu banyak itu tidak ada rob mereka yang memiliki kemampuan menciptakan. Ya. Mereka punya rob dalam urusan perdagangan. Ya. Kalau mereka mau pergi berdagang ke satu tempat, mereka akan datang ke satu berhala, ya, kemudian ya nyembah-nyembah, minta petunjuk, ya. Maka mereka seperti dikasih ilham, oh berangkatnya ke barat saja. Mau nikah begitu juga, mau urusan misalnya perebutan kekuasaan, perebutan harta, masalah keluarga, itu ada rob-robnya. Tetapi selama ini mereka nggak punya rob yang punya kemampuan menciptakan, itu tidak ada. Ya jelas saja orang rob mereka tuh diam mematung, nggak bisa apa-apa. Jangankan menciptakan perkara yang lain, mereka aja diciptakan. Kan rob-rob itu sebenarnya yang bikin, ya, mereka sendiri. Contoh nih kalau zaman sekarang, ya, kalau kita bilang sama orang Hindu, ya, orang Hindu kan menyembah patung, patungnya diukir sedemikian rupa. Ada yang bentuk burung, ada yang bentuk gajah, ya macam-macam. Tapi coba kita tanya, ini patung-patung yang kalian sembah itu punya nggak kemampuan seperti Tuhan saya, seperti Allah yang punya kemampuan menciptakan? Pasti mereka akan berkata, kalau akal mereka jalan, jangankan menciptakan yang lain, yang di mereka aja diciptakan, mereka aja dibikin. Nah, ketika turun ayat ini, ya, maka orang-orang kafir Quraisy ada yang tersentak. Oh iya ya, selama ini kan kita nggak punya Rob yang punya kemampuan menciptakan. Ya. Maka lafaz ubudu, ya, arti secara lafaz adalah sembahlah. Padahal orang bisa menyembah Allah kalau sudah beriman kepada Allah. Ya. Nggak mungkin ada orang ibadah kepada Allah tapi dia belum kenal Allah. Ya, sebenarnya tahapan itu seharusnya beriman dulu baru beribadah. Tapi kenapa ini kok Allah langsung memerintahkan ibadah? Padahal ya khitabnya itu
ditujukan kepada orang yang belum beriman. Maka ditafsirkan ubudu itu wahidu, esakan. Jadi bukan ibadah suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat dan yang lain, bukan. Tapi esakanlah, artinya murnikanlah dulu iman kalian, luruskan akidah kalian, hilangkan kesyirikan. Ini ada Tuhan yang punya kemampuan menciptakan kalian juga orang-orang kalian. La'allakum tattaqun, jaminannya kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa. La'alla di situ dalam di sini ada penjelasan juga. Fil asli wa la'alla fil asli litaraji wa fi kalamihi ta'ala litahqiq. Secara hukum bahasa Arab, la'alla biasa dipakai untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Ya mungkin terjadi. Contoh ya, aduh mudah-mudahan saya bisa berangkat ke Mekah untuk haji seperti tetangga. Ini kan mungkin terjadi. Ya, bisa tahun depan bisa berangkat kalau memang rezekinya begitu. Itu namanya litaraji. Nah, dalam bahasa Arab pakai la'ala. Ya, contohnya la'alal mahbubil wasol kalau dalam kitab-kitab nahwu itu. Mudah-mudahan kekasih saya datang. Ada juga kalimat-kalimat yang digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, itu biasanya pakai lafaz laita. Ya, contoh dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turoba, dalam surat An-Naba itu. Orang kafir ketika dihadapkan di pengadilan Allah begitu takutnya, ya, nggak bisa membantah kebijaksanaan Allah, ya, maha adilnya Allah. Mereka berharap jadi debu, padahal manusia jadi debu nggak mungkin. Pakai lafaz laita. Tapi kalau lafaz la'ala itu sesuatu yang bisa terjadi. Tapi karena ini yang mengucapkan Allah, maka karena disandarkan atau dinisbatkan kepada Allah, maknanya bukan lagi litaraji tapi litahqiq, ya. Kepastian, bukan lagi harapan. Ya, maka diartikan pasti kalian jadi orang bertakwa, ya. Nah, di awal surat Al-Baqarah Allah tujukan Al-Quran yang tanpa keraguan sebagai sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat 21 Allah kasih petunjuk. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, caranya adalah sembahlah Allah, artinya esakanlah Allah. Jadi pondasi pertama orang ingin jadi orang bertakwa harus punya iman yakin yang betul bahwa Allah mempunyai sifat wahdaniyah. Nanti dalam kajian ilmu kalam, ilmu tauhid, ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, makna wahdaniyah itu ada 3. Ya, yang pertama wahdaniyah fi zat. Yakin bahwa Allah itu zatnya hanya satu. Nggak ada Allah nomor 2, Allah nomor 3. Logikanya bagaimana? Seandainya Allah itu berbilang ada 2, ada 3, maka kita nggak tahu langit ini ciptaan Allah yang keberapa, ciptaan Allah yang mana, Allah yang ke-1, ke-2 atau ke-3. Atau lautan itu ciptaan siapa? Boleh jadi kalau Tuhan itu ada banyak, bagi tugas deh Allah 1 nyiptain langit, Allah kedua nyiptain laut. Nanti terjadi perdebatan antara mereka. Yang Allah kedua maunya langit warna biru, ya, Allah ke-1 maunya langit warna hijau. Kira-kira gimana mencocokinnya? Maka secara logika Tuhan yang berbilang itu nggak masuk akal, akan terjadi banyak kekacauan. Maka yang pas menurut akal manusia itu Tuhan itu hanya 1 jumlahnya. Ini wahdaniyah fi zat. Yang kedua wahdaniyah fi sifat. Maknanya apa? Allah itu memiliki sifat-sifat. Contoh, Allah itu Maha Rahim, ya, atau Maha Rahman, atau Allah Ghafur maha pengampun. Maka yang bisa mengampuni
dosa manusia itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Nabi Muhammad pun nggak bisa. Nabi Muhammad nggak punya sifat ghafur. Yang punya sifat ghafur itu hanya Allah. Ya. Nah, makanya akidah orang Nasrani, ajarannya ada pengampunan dosa. Ya. Semua pendeta diberi wewenang untuk menjadi pengampun dosa, penebus dosa. Ini akidah yang keliru. Sehingga ya, itu di gereja-gereja itu ada tarif-tarif. Kalau yang pernah zina bayar ke gereja sekian juta, maka dosanya sudah bersih. Ya, kalau gitu mah enak ya, orang banyak duit ya. Tinggal maksiat bayar, maksiat bayar. Nah, maka ini ajaran yang keliru, tidak tepat. Nah, yang punya sifat ghafur itu hanya Allah. Nabi-nabi pun tidak punya sifat ghafur. Nah, jadi namanya wahdaniyah fis sifat. Yang ketiga wahdaniyah fil af'al. Ya, ada beberapa hal yang hanya Allah yang bisa lakukan. Contoh turunnya hujan, ya, turunnya hujan. Itu hanya Allah yang bisa lakukan. Walaupun sekarang ada rekayasa genetik, rekayasa menaburkan cairan asam atau macam segalanya, tetap kalau tidak ada izin dari Allah, ya hujan tidak akan turun. Itu secara ringkas. Ya, ubudu, mana ubudu adalah wahidu, esakanlah Allah. Kemudian di ayat ini kalau kita tidak hati-hati, ya, ini ada wa, di situ ada waladina, ya, waladina. Ini namanya waw atof, ya, waw atof. Waw atof itu sebagai waw yang berfungsinya itu untuk menghubungkan, ya. Tetapi antara lafaz yang di depannya dengan lafaz yang di belakangnya itu harus ada korelasi, harus ada hubungan. Ya. Yang benar begini cara mengartikan ayat ini, karena ini ayat ini seringkali dijadikan hujah ya. Saya jelaskan. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Ada yang mengartikan begini, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan sembahlah orang-orang sebelum kalian. Nah, ini mengatofkan yang salah. Seharusnya dia atofkan ke lafaz Rabb, ya, dia atofkan ke lafaz ubudu. Sehingga ada orang ya nampak ya, dia tuh orang rajin sholat, ya, rajin ibadah, tapi dia pergi ke kuburan. Di kuburan dia sujud-sujud minta-minta. Nah, setelah ditegur, Pak ini kan nggak boleh, ini syirik, ngapain minta-minta ke kuburan? Loh, ada ayatnya loh, Allah yang memerintahkan. Coba baca Quran surat Al-Baqarah ayat 21 katanya. Ya. Allah dia mengartikan, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan sembahlah orang-orang sebelum kalian. Saya datang ke sini ini di kuburan leluhur saya ini. Saya ini keturunan raja ini, raja ini, raja ini, termasuk nenek moyang saya. Saya ke sini atas perintah Allah untuk menyembah orang-orang terdahulu. Nah, ini karena dia salah mengatofkan, ya. Nah, maka ini cara menerjemahkannya itu harus yang tepat. Ya, ini kalau salah, ya, salah mengerti dan salah mengamalkan. Ya, seharusnya punya iman yang betul, hanya mengesahkan Allah, jadinya malah kesyirikan. Ya. Ini ayat yang ke-21. Nah, ini unik sekali, ini menarik. Ya, Al-Quran belum apa-apa, belum bicara hukum, belum apa, sudah diperintahkan wahyu esahkan Allah. Ya, intinya untuk mempelajari hukum-hukum dalam Al-Quran, kalau imannya nggak betul, nanti malah menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjauhi Allah nantinya. Ya. Maka awal sekali di dalam surat Al-Baqarah Allah sudah menginstruksikan kepada kita untuk melakukan pemurnian iman. Ya, pemurnian iman. Sebelum bicara hukum-hukum, sebelum bicara yang lain, ya, iman betulkan dulu. Ya, maka Allah ceritakan 3 jenis manusia, ya, ada orang beriman, kafir dan munafik itu. Itu korelasi ayat per ayatnya seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-22, ya, Allah menyebutkan
sifat-sifat Rabb, ya, sifat-sifat Rabb, yaitu yang menjadikan bumi sebagai hamparan kepada kalian dan langit sebagai atap. Mungkin bagi orang-orang ketika ayat ini turun, ya, analogi atau gambaran yang tepat untuk mereka memahami bahwa ada Rabb yang punya sifat Khaliq, pencipta, itu dengan memperhatikan keadaan alam, ya, bahwa langit yang begitu luas tanpa tiang, ya, ini ada yang menciptakan loh, gitu. Allah tuh seolah seperti itu. Ini bumi yang kalian pijak, kalian kemana-mana itu bumi serasa enak dipijak, keras enggak, lembek enggak, ya, di sini dalam tafsirnya halun basatun yuftar rasulullah ghayatan fis sadabati, di dalam kerasnya auluyunati falayumkin istiqra'aiha, ya. Ini bumi itu enak dipijak, enak diinjak, nyaman untuk ditinggali, ya, enggak terlalu lembek. Coba kalau bumi itu isinya campur dengan air kayak lumpur, kan kalian nggak bisa kemana-mana. Tapi Allah jadikan bumi itu berbeda-beda, ada yang keras, ada yang lembek, ya. Ini untuk memudahkan kalian. Ya, kira-kira ada nggak yang menciptakan ini? Karena nggak mungkin ada benda tanpa ada yang menciptakan, tuh nggak mungkin. Nah, jadi mau dituntun ke situ, logika manusia ketika itu mau dituntun ke situ. Coba kalian perhatikan langit, coba kalian perhatikan bumi, ya. Dalam ayat selanjutnya wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan air dari langit, ya. Coba kalian pikir, itu air kan? Kan air kalian bisa dapat di darat itu, ada air. Tapi kalau di darat itu, ya, kita bisa menyaksikan air muncul dari tanah. Ada sumber-sumber air. Tapi ini ada air turun dari langit. Itu di sana emang ada tandonnya. Kalau kita teruskan, ya, emang di sana itu ada tandonnya. Ini air dari mana? Siapa yang ngatur turunnya air ini? Nah, itu mau diajak ke sana itu. Pola pikir logika manusia ketika itu mau diajak ke sana. Kalian pernah berpikir nggak sih? Ini air ini siapa yang ciptakan? Ya, turun dari langit, kemudian jatuh ke bumi, ya. Terkadang jatuh di tanah yang sama, tetapi tumbuhan yang muncul dari tanah berbeda-beda. Nah, satu kebun lah katakanlah, mungkin kalau yang pernah berkebun, ya, kita nanam cabai, ada nanam jahe, nanam lengkuas dalam satu area perkebunan. Kita siram air, ya, tanahnya sama nih, sama-sama tanah hitam, ya, bukan tanah merah. Kalau tanah merah biasanya susah untuk dijadikan kebun. Tanah hitam, tapi kok tumbuhnya beda-beda ya. Cabai tumbuhnya rasanya pedas, jahe rasanya ya begitu, ya. Kunyit lengkuas warnanya rasanya beda juga. Kita gali nih tanahnya, kan tanahnya hitam tadinya, ya, kita gali. Cabai yang merah di dalamnya nggak ada cat merah, ya. Daunnya hijau, di dalam tanah ternyata nggak ada cat warna hijau. Lah, ini dari mana? Ya, kalau kita bisa bertafakur dengan keadaan lingkungan seperti itu, nah inilah yang namanya tafakur sahihah, ya. Menggunakan akal pikiran yang bisa menghantarkan kita kepada hakikat iman bahwa semua itu ada yang ngatur, semua itu ada yang menciptakan, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Nah, jadi dari ayat 21-22 ini, ya, tujuan utamanya Allah ingin mengajak kita berpikir, ya, jangan sampai kita salah pilih Tuhan, ya. Ini petunjuk Al-Quran. Al-Quran memberitahu informasi Tuhan yang betul, yang harus kita sembah itu ada, yaitu yang menciptakan manusia dan menciptakan apapun yang ada di dunia ini, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menurunkan hujan. Inilah Tuhan yang benar, gitu.
ya, informasi yang diinginkan oleh Allah itu. Karena dalam ayat selanjutnya ini, dalam lanjutannya, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian membuat tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Sudah cukup Allah saja. Ubudu, esakan Allah saja. Satu Tuhan saja, enggak usah cari Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian di ayat 22 Allah akhiri wa antum ta'lamun, ya. Ada kata-kata ilm, ya. Ada kata-kata ilmu. Ilmu hakikatnya bisa kita dapat kalau kita mau cari tahu. Ya, Allah tegaskan, padahal kalian tahu, gitu. Ya, padahal kalian tahu. Kita artikan secara bebas, wa antum ta'lamun itu, padahal kalian tahu. Lihat tafsirnya, annahul khaliqu wala takhluqun wala yakun ilahan illa man yakhluq. Ya, padahal kalian tahu. Ya, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu nggak bisa menciptakan apa-apa. Nah, sedangkan yang namanya Tuhan itu seharusnya yang punya kemampuan untuk menciptakan. Masa Tuhan yang kalian ciptakan sendiri malah kalian sembah? Itu apa yang nggak kebalik gitu? Nah, kira-kira begitu. Padahal kalian tahu itu. Seandainya kalian mau menggunakan akal pikiran kalian, kalau mau menggunakan ilmu. Ya. Tapi karena kalian nggak mau menggunakan akal dengan jernih, dengan tepat, ya, sehingga itu nggak kepikir sama kalian. Ya, tapi Allah mengingatkan, hayu, ini ada Tuhan yang punya kemampuan menciptakan, yang menciptakan langit, yang menciptakan turunnya air hujan. Ya, maka jangan cari Tuhan lain. Fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, jangan menyekutukan Allah. Ya, itu peringatannya di situ. Kemudian di ayat yang kedua tiga, ya, ini berisi tantangan bagi Allah. Ya, karena tadi di awal-awal di awal-awal surat, ya, berisi cerita tiga jenis manusia yang merespon Al-Quran, ya, ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang munafik, ya. Maka sebagian manusia itu, ya, ada yang merasa, ini Al-Quran itu bukan wahyu, Al-Quran itu perkataan Muhammad saja, itu perkataan manusia itu. Nah, kira-kira zaman sekarang ada nggak? Ada yang begitu, Pak. Ya, ada yang begitu. Bahkan amat memprihatinkan, terkadang, ya, ucapan seperti itu keluar dari, ya, orang-orang yang dianggap terpelajar, dosen-dosen. Kadang mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Nah, ini kata-kata yang bahaya ini. Ini tujuannya adalah untuk menanamkan opini-opini yang sesat, ya, supaya tidak yakin lagi bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Ya, Al-Quran adalah produk budaya. Berarti namanya produk budaya yang menghasilkan adalah zaman itu, di zaman Nabi. Sedangkan zaman Nabi dianggap zaman bukan buat zaman modern, zaman kemunduran, ya, belum ada teknologi. Sehingga kalau mengikuti sesuatu hasil produk budayanya, kita berarti mengikuti sesuatu yang terbelakang. Itu tujuannya. Nah, ternyata orang-orang seperti itu hari ini ada. Nah, makanya ayat 23 ini masih relevan untuk menjadi hujah kepada orang-orang yang berpendapat seperti itu. Karena zaman dulu pun ada orang-orang yang nggak yakin bahwa, ya, Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, tapi hanya omongan Nabi Muhammad. Maka Allah kasih tantangan. Ya, ini kronologisnya sebelumnya seperti itu. Allah kasih tantangan. Wa in kuntum fi raibin. Ya, kalau kalian ragu, syakin, ya, ragu, mimma nazzalna ala abdina, ya, terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Ya, abad di situ ditafsirkan Nabi Muhammad. Ya, apa yang diturunkan minal Quran, yaitu Al-Quran. Annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran dari Allah. Ya, Allah menantang, faktu bisoroti mimithli. Nah, coba bikin satu surat aja yang sama seperti Al-Quran. Ya.
Dalam tafsirnya di sini al-munazzal wa min lil bayan ay hiya mislu fil balaghah wa sinadu wal ikhbari anil ghaib, ya. Bagaimana indahnya susunan Al-Qur'an, berisi bahasa-bahasa yang mengandung balaghah, ya, bahasa-bahasa yang indah. Kan di antara kalian juga katanya, makna dalam ayat ini ada orang-orang pintar. Orang yang pintar bersyair, ya, orang yang pintar menyusun kata-kata indah, ada. Nah, sekarang coba, ya, ini ada beberapa ayat yang sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kalian bikin dah satu surat. Ya. Nah, yang namanya surat, di sini ada penjelasan. Ya, surat itu kumpulan, ya, ayat-ayat, minimal 3 ayat. Karena surat terpendek dalam Al-Quran isinya 3 ayat. Nah, bikin dah satu surat, nggak usah banyak-banyak, 3 ayat aja, kira-kira begitu. Ya. Tapi yang sama seperti Al-Quran nih, ada unsur indahnya, susunannya bagus, dan juga ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, ketika itu, ya, bukan tidak ada orang yang mencoba menandingi Al-Quran, ada. Nah, ada beberapa orang yang mengaku nabi, yang kemudian juga membuat susunan-susunan mirip Al-Quran, tapi isinya nggak sebagus Al-Quran. Dan sekarang sudah hilang itu karangan itu, ya. Ada seorang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya. Dan nabi palsu itu muncul, ya, ketika Nabi Muhammad sudah merasakan kemuliaan yang didapat sebagai nabi, ya. Jadi awal-awal Nabi mendapat wahyu diangkat menjadi rasul itu kan tantangannya berat, dikucilkan, diintimidasi, bahkan